Halo guys, kembali bersama gue Fadil dari Sukaiti. Dan pada video kali ini nggak biasa karena kali ini gue akan melakukan podcast. Dan di sini bintang tamunya bukan teman gue lagi, melainkan salah satu techtuber nih yang mungkin kalian beberapa kalian udah kenal nih. Namanya Mas Bumi dan silakan perkenalkan dirinya. Halo teman-teman, nama saya Bumi, saya dari channel YouTube 11 Hardware. Thank you buat Fadil udah mengundang saya ke channelnya Sukaiti. Nah, bersama Mas Bumi ini kita akan membahas sejarah perkembangan VGA ya. Karena di channel 11 Hardware ini cukup terkenal dengan segmen nostalgia yang membahas GPU-GPU lawas gitu. Dan mungkin kalian udah bisa lihat nih di sini ada beberapa GPU nanti akan kita bahas. Dan mungkin nanti pembahasan ini kita akan juga menjawab pertanyaan mengenai kenapa ya GPU itu di setiap perkembangannya bisa semakin boros. Dan semoga dengan dibuatnya video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, kita mulai aja kali ya Mas dari pembahasan sejarah VGA nih. Kita enaknya mulai dari tahun berapa nih VGA-nya? Kebetulan gue sendiri baru ngikutin VGA atau PC itu tahun 2001. Oke. Mungkin kita bikin 2 dekade ya. Oke, boleh. Dekade pertama 2001 sampai 2010, dekade kedua 2011 sampai 2020. Sip. Gimana tuh? Boleh. Jadi enaknya bahas VGA dari tahun 2001 dulu nih. Nah, di tahun 2001 tuh VGA yang cukup ikonik apa nih? Dari Nvidia dan AMD apa nih yang cukup ikonik? Oke, jadi tahun 2001 ya, sebenarnya di bawah tahun 2005 itu VGA card itu tidak hanya Nvidia dan AMD saja atau Radeon saja. Dulu kan namanya masih ATI Radeon. Iya, ATI Radeon, betul. Jadi ada beberapa GPU ya yang terkenal pada masanya kayak 3DFX, ada SIS, ada Matrox ya. Kemudian nama GeForce pun juga baru lahir karena sebelumnya kan namanya bukan GeForce ya, gitu. Dan yang ikonik sendiri itu mungkin di tahun 2003 ya, itu di eranya masih AGP. Jadi AGP. Slot AGP, jadi sebelum slot PCI Express yang sekarang yang kali 16 itu ada AGP kali 8, AGP kali 4. Itu slotnya warnanya coklat tuh. Beda, slotnya beda sama yang PCI Express yang zaman sekarang. Iya. Nah itu di era AGP itu kalau kita flashback gitu ya, di dekade 2001 sampai dengan 2010 itu mostly graphic card dari Radeon itu yang menang. Gitu. Mostly win ya, mampu bersaing dengan Nvidia. Contoh di era AGP yang terkenal itu adalah eranya Radeon 9700 Pro, 9800 Pro, kemudian 9800 XT. Itu tahun 2003, 2004 kalau nggak salah ya. Dan lawannya itu adalah FX 5000 series dari Nvidia, GeForce FX 5700 ya, 5900 Ultra, dan pada saat itu Nvidia 5950 Ultra, FX 5950 Ultra versus 9800 Radeon 9800 XT. Ya, pada saat itu sih Radeon menang. Walaupun mungkin perbedaannya nggak begitu jauh, tapi di kelas high end AMD berjaya. Gitu. Kemudian masuk ke tahun 2005 itu eranya PCI Express. PCI Express sudah keluar di tahun itu ya? 2005 apa 2006 ya? Gua lupa gitu ya. Dan di era awal kemunculan PCI Express itu Radeon itu juga berjaya. Kalau teman-teman masih ingat ya, yang seumuran sama saya itu dulu itu ada X1950 XTX itu berhasil mengalahkan GeForce 7900 GTX. Bahkan Nvidia harus membuat 7950 GX2 7900 GTX 2 GPU. 2 GPU dalam satu card. Kalau nggak salah itu 2 PCB gitu. 2 PCB 2 GPU. Gitu. Jadi di era akhir AGP Radeon berjaya, di awal era PCI Express Radeon pun berjaya. Nah mungkin di sini ada sedikit fakta menarik juga ya. Di tahun 2005 itu konsol generasi ke-7 kalau nggak salah ya, Xbox 360 menggunakan GPU-nya dari ATI Radeon. Nah mungkin alasannya tadi karena AMD menang ya. Nah jadi mungkin Microsoft memilih GPU-nya ATI Radeon untuk dipakai di konsol mereka gitu. Dan mungkin di tahun 2006 nah baru tuh si PS3 malah pakai si Nvidia. Nah di tahun 2006 ini ada apa nih Nvidia GPU-nya? Apa nih yang cukup menarik di tahun itu? Ya, mungkin kalau balik lagi ke era AGP ya, pada saat itu tuh game yang, ini nostalgia sebentar ya. Sekali, game yang sekalian
Jadi di era 2005 ke bawah itu banyak sekali game eksklusif PC. Jadi game-game yang memang dirilis hanya untuk di PC. Oke. Jadi dulu kan PC itu berjaya dengan game-game RTS ya, strategi ya. Kayak Age of Empire, Iya, Dune 2000, Command and Conquer gitu kan. Waduh, nggak ngalamin itu. Starcraft, kayak gitu-gitulah ya. Iya. Itu berjaya dengan era RTS-nya. Kemudian juga berjaya dengan era first person shooting-nya juga. Oh iya. Jadi pada saat itu tuh game yang paling berat, seingat saya ya, itu adalah Half-Life 2. Oh, Half-Life tahun iya. 2004 cukup iconic sama sih, Far Cry 5. Far Cry 1. Far Cry 1. Oh, itu sebelum diambil sama Ubisoft ya, masih original ya. Far Cry original ya. Lupa lagi deh itu. Iya, itu. Nah, Far Cry sama Half-Life 2. Kemudian masuk ke era 2006, yaitu eranya jadi setelah 9800 Radeon 9000 itu keluar Radeon X. Jadi habis 9000 tuh ke X. X800, X850 XT, kemudian masuk ke Nvidia dari FX 5900 ganti jadi GeForce 6800 GT, 6800 Ultra. Ya jadi seri tertingginya tuh masih pakai penamaan Ultra. Ultra. Gitu. Nah, game yang heboh di tahun 2005, teman-teman mungkin ingat ada Need for Speed Most Wanted. Ya, Need for Speed Most Wanted itu tahun 2005. Itu dulu Nvidia sudah menerapkan shader model 3 di GeForce GTX 600 seriesnya. Di GTX di 6800 Ultranya itu seri 6000 itu. Udah menerapkan shader model 3. Kemudian X 800 series Radeon itu masih shader model 2 dari X9. Jadi kalau teman-teman main dulu ya tahun 2005 main Most Wanted, kalau pakai Vega Radeon itu dia over brightness gitu, kayak over exposure gitu, karena dia belum support shader model 3. Iya. Jadi lightingnya nggak bagus gitu ya. Bagus. Gitu. Terus masuk, nah di tahun 2005 itu juga banyak game-game eksklusif PC ya. Itu grafik PC, teknologi PC itu benar-benar mantep banget pada saat itu. Dulu kalau masih ingat tuh ada game Fear, First Encounter Assault Recon itu. Pernah dengar. Grafiknya luar biasa, bahkan Dirt 1, ya kalau tahu kan Dirt ya, Dirt 3, Dirt 4, Dirt 5, Dirt Rally kan. Nah, Dirt yang pertamanya itu game eksklusif PC. Ya itu eranya GeForce 6800 Ultra, GeForce Nvidia Radeon X850 XT, ya itu ada di eranya itu, dan itu berat banget. Barulah pas konsol next gen pada saat itu Xbox 360 dan PS3 muncul, baru Dirt diporting ke konsol. Ya betul. Kemudian masuk ke tahun 2006. Dan 2006 itu tadi X1950 XTX, penerusnya X800. Kan ada X800, terus di penerusnya itu X1800 XT. Nah, si Nvidia dari GeForce 6800 Ultra itu penerusnya GeForce 7800 GTX. GTX. Nah, di sini mulai pakai GTX nih. Ya itu 2006. Ya jadi gitu. Belakangnya GTX. Udah nggak ada yang Ultra tuh. Di GeForce 7 itu. Oke. Oh ya disebutnya tuh GeForce 6, GeForce 7 penamaannya ya. Iya. Nah di era GeForce 7 dan Radeon X1000 itu Radeon kembali menang di X1950 XTX itu. Kemudian tahun 2007 awal itu 2006 akhir itu masuk ke eranya Windows Vista. Oh iya, Vista. Windows Vista dan cukup heboh tuh. Era grafik DirectX 10. DirectX 10, iya. Nah, VGA pertama DirectX 10 itu adalah GeForce 8800 GTX dan adiknya 8800 GTS. Oke, itu VGA card DirectX 10 pertama tuh. Yang Nvidia mau balas dendam tuh di situ atas kekalahannya X di 7900 GTX kan. Sebelumnya ya. Gitu. Nah, Radeon juga mengeluarkan DirectX 10 pertama yaitu HD 2900 XT. Nah, itu pertama kalinya Radeon bikin nama HD 2900 XT. Oke. Nah, sebelum HD 2900 XT, Nvidia tuh pada saat itu ketar-ketir tuh. Takut dikalahkan lagi kan. Dibikinlah 8800 Ultra. Ya. Nah, itu terakhir kali gue dengar ada yang namanya Ultra kalau nggak salah ya. Tapi ternyata, nah ini pertama kalinya mungkin ya AMD atau dulu masih hati Radeon itu
dikalahkan dengan telak. Jadi HD 2900 XT dikalahkan oleh 8800 GTX secara telak. Nah ini nih. Ini 8800 GTX tahun 2006 November. Ada nih wujud fisiknya loh. Wujud fisiknya. Punya pribadi nih. Koleksi. Ini mengalahkan HD 2900 XT. Oh dulu heboh banget lah itu. Dibully habis-habisan lah itu. 2900 XT. Kemudian Radeon ini bikin generasi baru lagi, yaitu HD 3870. Itu pertama kalinya pakai penamaan, jadi XT dulu kan XT sama Pro ya, penamaannya diganti jadi 70 dan 50. Oh gitu. Tapi HD 3870 juga masih gagal tuh ngelawan 8800 series ya. Bahkan di eranya 9800 pun juga gagal gitu. Jadi waktu itu yang bertahta itu GeForce 9800 GTX ya. Gitu. Kalau nggak salah di tahun itu ada game yang cukup fenomenal ya, Crysis bukan sih? Betul. 2007 itu adalah eranya Crysis. Jadi eranya Crysis itu ini VGA card terkencang pada saat itu. Ini satu biji ini nggak lancar. Buset, ini udah paling kenceng nggak lancar di zaman itu. Di Full HD settingan very high Crysis ya. Itu dia cuma dapat 17 FPS. 17 FPS satu biji begini nih. Oke. Jadi makanya pada saat itu orang-orang dia SLI. Oh SLI. Atau 3. Buset. 3-way SLI gitu. Ya, jadi heboh banget lah itu pas Crysis itu ya. Iya, kayak jadi meme kan tuh, Can It Run Crysis ya. Itu eranya Crysis tuh, 8800 GTX, 8800 Ultra ya. Sedemanding itu tadi ya. Dan itu bisa dibilang itu juga era terakhir mungkin ya game-game PC berjaya dengan eksklusif di PC gitu ya. Habis setelah Crysis itu sudah mulai jarang gitu yang game-game eksklusif PC dengan grafik yang PC banget gitu ya. Itu udah mulai jarang. Pada cross platform karena ada konsol baru. Karena udah ada konsol baru tuh PS3 sama Xbox 360. Iya betul. Nah itu waktu itu contoh nih tahun 2007 itu juga rilis Assassin's Creed. Assassin's Creed. Nah, Assassin's Creed itu dirilis duluan tuh di konsol. Nah di PC-nya tuh baru sebulan kemudian. Terus-terusan lah seperti itu sampai eranya GTA 5. GTA 5 betul. Ya, dulu kan GTA 5 kan di tahun 2013 kan PS3 sama Xbox kan. PC kan nggak keluar kan. Sampai ada petisi supaya rilis di PC. Gitu kan. Walaupun akhirnya keluar 2 tahun kemudian di PC. Kelamaan. Ya. Kemudian tahun 2008 ATI Radeon itu kalau nggak salah namanya udah AMD Radeon ya. Itu berhasil comeback dengan seri legendarisnya, yaitu adalah HD 4800 series, HD 4850 dan HD 4870. Nah, kemunculan HD 4850 ini dan 4870 itu benar-benar menggeser GeForce 9800 GTX. Ya, dan disitulah Nvidia ngeluarin GeForce 9800 GTX Plus. Ya, dulu tuh lagi nih plus. Ya, gue masih ingat banget 9800 GTX itu harganya 3 jutaan. HD 4850 tuh datang dengan harga di 2 jutaan, tapi performanya tuh head to head. Kan diturunin harganya yang 9800 GTX, muncul 9800 GTX Plus. Itu seri Plus, the one and only. Ya di Nvidia GTX 9800 GTX Plus. Ada plusnya itu satu-satunya seri Nvidia GeForce yang ada plusnya gitu. Setahu gue ya. Iya. Nah, di HD 4870 dan 4850 itu udah mulai seimbang lah ya. Lawannya waktu itu GTX 280 sama GTX 260 gitu. Kemudian masuk ke eranya 2008 akhir atau 2009 kalau nggak salah. Itu masuk ke eranya DirectX 11. DirectX 11. DirectX 11 itu duluan mana ya? Nvidia atau AMD? Lupa lagi. 2009 itu duluan si HD 5870 HD 5000 series. Iya. Kalau di sini gue lihat. Jadi setelah 4870 Radeon itu mengeluarkan penerusnya HD 5870. Itu VGA card pertama yang pakai DirectX 11 ya. Kemudian di counter oleh Nvidia di GTX 480. Nah, pada saat itu 5870 unggul. Jadi di era DirectX 11 pertama itu Radeon berjaya lagi tuh. Jadi itu kan eranya Fermi ya. GTX 480 itu kan Fermi first generation. Itu nggak lama kemudian langsung ngeluarin GTX 580 buat nge-counter si 5870 itu. Cuma setahun jedanya ya?
nggak nyampe setahun kalau nggak salah. Oh, nggak nyampe setahun. Iya, dari 480 ke 580 itu kayaknya nggak nyampe setahun. Buru-buru ngerilis. Dan di era itu juga seru itu ya. 5870 ngeluarin 2 GPU-nya. Nah ini nih. Apa tuh? 5970. Black Edition namanya. Jadi ini 2 buah 5870 dalam satu PCB. PCB gila. Nah, Nvidia waktu itu juga ngeluarin GTX 590. Oke. Ya. Dan itu sama, dual GPU juga. GTX 580 2 biji. Oke. Gitu. Oke. Terus masuk ke era akhir dekade pertama kita, itu Radeon itu merilis HD 6000 series. Penerus dari 5870 yaitu adalah HD bukan 6870 ya, tapi yang seri high-end-nya tuh HD 6970. Oke, jadi angka 9 ya? Oke, jadi si 6970 dan 6950 itu seri high-end-nya, yang mid high-end-nya tuh 6870 dan 6850. Nah, dulu yang populer tuh 6850 tuh. Gitu. Itu akhir tahun 2009 apa 2010 awal, lupa lagi dah. Jadi itu dekade pertama, dekade 2001 sampai 2010 itu ditutup sama GTX 590 versus HD 6970 tuh ada yang versi dual GPU-nya itu HD 6990. Masih ada dual GPU ya. Nah, itu ditutup sama itu, AMD Radeon itu ya. Itu 2010 akhir atau awal 2011 lupa lagi. Iya. Oke. Berarti setelah tahun 2010 ditutup nih dekade itu sama AMD. Nah, kayaknya di tahun 2011 ada perubahan juga ya yang terjadi di situ dari sisi teknologi dan juga game. Nah, di tahun 2010 ke atas nih apa aja nih VGA yang ikonik, dan apakah posisinya berubah dari AMD yang menang atau AMD yang tetap menang, atau sekarang yang Nvidia nih sekarang yang menang di tahun itu? Oke, berarti kita masuk ke dekade 2011 ke 2020 lah ya. 2020. Ya, sepertinya teman-teman mungkin udah cukup ngikutin lah ya dari 2011 sampai 2020. Kalau tadi 2001 sampai 2010 mostly mungkin Radeon yang berjaya gitu ya di seri high-end-nya. Nah, di 2011 sampai 2020 ini mostly sih Nvidia yang berjaya. Oke. Gitu. Tapi di awal dekade itu 2011 itu sebenarnya masih imbang. Oh, masih imbang. Ya, jadi tahun 2012 itu di 2011 2010 itu game DirectX 11 yang cukup populer itu adalah Dirt 2. Oh, Dirt 2. Ya, dulu kan DirectX 11 itu ada teknologi Tessellation. Tessellation. Nah, Tessellation itu yang bikin bendera bisa bergoyang dengan realistis gitu kan. Nah, itu di Dirt 2 itu diimplementasikan gitu. Sama Assassin's Creed 3 sih kalau nggak salah, gue ingat 2012. Jadi tekstur kalau di PC itu, jadi kalau tekstur kan dia ada set saljunya. Nah, itu tanahnya kalau pakai Tessellation tuh jadi ada jejak kakinya gitu. Iya. Nah, itu sih kecanggihan dari DirectX 11 pada masa itu gitu. Ya, terus pada saat itu juga muncul 3D Mark 11. Oh, 3D Mark. Ya, untuk kan sebelumnya kan di era DirectX 10 kan 3D Mark Vintage. Di era DirectX 11 itu 3D Mark 11. 3D Mark 11. Dan masuk ke 2012, ini penerus dari HD 6970 yaitu HD 7970. Penerus dari GTX 580 yaitu GTX 680. Nah, GTX 680 dan HD 7970 ini cukup berimbang ya. Cukup berimbang. Mereka itu sama-sama menggunakan fabrikasi 28 nanometer. Nah, itulah mungkin pertama kalinya era GPU irit daya itu ada di generasi itu, di tahun 2012. Waktu itu kan AMD pakai GCN, ya kan, terus Nvidia pakai arsitektur Kepler first generation. Dan itu keduanya bisa dibilang hampir imbang lah, GTX 680 versus HD 7970 yang GHz edition. Itu cukup berimbang. Nah, kenapa masuk ke era efisiensi daya? Itu pertama kali menggunakan fabrikasi 28 nanometer. Itu ada VGA card di kelas mid to low yang populer yaitu HD 7770. Nah, HD 7770 dan HD 7750. Sedangkan di Nvidia ada GTX 650 Ti dan GTX 650. Nah, itu gua paham tuh yang 650 Ti. Nah, itu kan dulu heboh banget kan? Iya, heboh banget itu. Dulu VGA mid low yang populer itu kan HD 5770, terus di rebrand jadi HD 6770. Nah, yang ini yang 7770-nya dengan kemampuan yang kurang lebih sama tapi dayanya tuh jauh lebih rendah. Oke. Bahkan yang HD 7750-nya itu tanpa power pin. Oke.
Ya, jadi jarang, dulu cukup heboh ya, tanpa power pin di performa, di level performa yang seperti itu ada di sebuah VGA card tuh jarang gitu ya. Jadi nah mulai pada saat itu mungkin orang-orang lebih seneng cari yang efisien Ya, oke. gitu. Kemudian berlanjut ke 2013. Nah 2013 itu penerus dari HD 7970 itu adalah R9290 series, 290X, 290 polos. Kemudian itu masih 28 nanometer versus GTX 780 Ti dan 780. Nah itu masih berimbang tuh, dan mungkin itu adalah tahun terakhir ya 2013 AMD dan Nvidia tuh masih balap-balapan. Jadi dulu tuh perang harga. Ya. Dulu muncul 7970 GHz turunin harga Nvidia, terus muncul Titan turun harga. Wah gitulah pokoknya saling perang harga lah. Harganya tuh tiap 6 bulan tuh turun gitu. Ya. Karena ada penerus yang baru gitu. Nah, terakhir saya ngelihat yang seperti itu di era 2013 di R9 series, dan ini pertama kalinya menggunakan penamaan R9 ya. Jadi udah nggak pakai HD series lagi gitu. Iya, R series gitu lah. Lawan 780 Ti itu sama-sama menggunakan 28 nanometer yang apa namanya yang di refresh. Jadi yang itu GCN, yang R9 itu GCN generasi 1.1 atau 1.2 saya lupa. Kemudian yang GTX 700 series itu menggunakan Kepler second generation. Sama-sama merefresh ya. Sama-sama merefresh gitu. Terus nah ini nih memasuki tahun 2014. Nah, sebentar Mas, di tahun 2013 itu kan ada juga tuh kejadian yang cukup ikonik di mana AMD dipilih menjadi produsen untuk konsol PS4 dan Xbox ya. Nah, jadi GPU GCN-nya tadi tuh yang dibicarakan itu menjadi otak dari chip PS4 dan Xbox One itu. Nah, setelah ini ada cerita yang cukup menarik nih di kenapa setelah AMD dipilih menjadi produsen chip. Nah, di tahun 2014 apa yang terjadi nih, Mas? Oke, berarti 2013 kan tadi imbang ya? Iya, imbang. Terus betul. masuk ke eranya 2014. Dan di tahun 2013 itu juga kita udah dengar sama-sama bahwa next gen konsol PS4 dan Xbox One itu menggunakan dua-duanya Radeon. AMD ya. Full AMD, CPU, GPU AMD semua itu. AMD Jaguar sama GCN. Ya. Nah, di 2014 ketika AMD PS4 rilis dan Xbox One rilis yang pakai AMD, penerus dari GTX 780 Ti yaitu adalah Maxwell ya. Maxwell dulu. GTX 980 dan GTX 970 itu menggunakan CUDA cores yang arsitektur baru. Ya di Maxwell itu. Kemudian penerus dari R9290 itu adalah R9 Fury. Walaupun Fury ada R9390 ya, tapi itu kan refresh dari lagi. Volcano Island-nya yang ada di R9290. Tapi yang barunya itu Fury, dia menggunakan GCN 1.4 atau 1.3, lupa lagi deh gitu ya. GCN yang di refresh lagi. Gitu. Nah, si Nvidia di Maxwell di GTX 980 itu sudah menggunakan arsitektur CUDA core yang baru, di refresh dari yang sebelumnya. Sementara AMD tidak menggunakan arsitektur yang baru, dia masih menggunakan GCN lagi, gitu ya. Bahkan GCN-nya masih dipakai di VGA bertahun-tahun kemudian, gitu kan. Waktu itu AMD pertama kali memperkenalkan HBM High Bandwidth Memory untuk pasar konsumer nih ya. Betul. Pasar konsumer ya. Jadi dia pakai HBM di R9 Fury X gitu. Jadi dia mau arsitektur shader core-nya itu masih pakai shader core yang GCN, tapi dia pengen ngencengin di memory bandwidth dengan menaikkan buswidth-nya. Ya, karena kan HBM pertama itu kan kalau nggak salah buswidth-nya berapa ya? Itu 1024 kalau nggak salah. 1024 atau 2048 gitu, lupa lah ya. Sekitar segitu ya. 1024 kalau nggak salah si R9 Fury itu. Nah, di seri R9 Fury itu Radeon itu mulai didominasi lah sama GTX 980. GTX 980 dan GTX 970 itu lebih populer lah. Ya. Karena arsitekturnya lebih baru, dari performance per watt-nya juga lebih oke gitu kan. Dan di tahun berikutnya pun justru aneh gitu. Nvidia kan mengeluarkan Pascal. Pascal. GTX 1080 dan 1070 dengan arsitektur yang baru juga.
Pascal. Nah, Radeon justru tidak mengeluarkan VGA high-end. Justru, iya betul. Justru ngeluarin RX 480 doang. Ya kan? 480 dan 470 aja gitu kan. Polaris gitu. Polaris. Yang GCN 1.4 kalau nggak salah ya. Dengan GCN, masih GCN lagi masih gitu GCN, kan. Dan tidak mengeluarkan GPU high-end-nya gitu. Baru dikeluarkan itu setahun kemudian ya RX Vega ya, RX Vega 64 gitu kan. Nah, jadi sebelum RX Vega 64 ini GTX 480, GTX 580 itu nggak ada tuh Vega card high-end-nya gitu kan. Sementara Nvidia sudah punya GTX 1080 gitu. Dan itu pun terjadi juga di prosesor. Oh iya. Ya terakhir kan FX 8350 Visera kan. Nah itu 2013, 2014 itu nggak rilis lagi tuh. Ya kan cuma di refresh aja gitu kan. Nah kemungkinan, nah ini opini pribadi aja. Kayaknya AMD ini udah mungkin udah senang gitu ya, udah dapat proyek dari konsol dengan AMD Jaguarnya, jadi konsol PS4 dan Xbox One pakai AMD gitu ya. Nah yang PC ini kok kayak seolah-olah tuh ditinggalin gitu. Aja udahlah. Ya kan, dapat duit banyak gitu kan. Prosesornya masih itu aja. Terus VGA card-nya juga cuma di Polaris, udah gitu di refresh pula ke RX 580, nggak ada yang seri high-end-nya gitu kan. Kemana gitu kan? Iya, kemana? Kayaknya sih mungkin lebih fokusnya tuh udah teralihkan mungkin ke konsol. Iya. AMD Jaguar mungkin konsol kan penjualannya sangat-sangat besar. Karena gue lihat waktu itu sih waktu konsol setelah PlayStation 4 sama Xbox One rilis, itu AMD juga lagi jor-joran ngembangin teknologi namanya Mantle. Jadi semacam API penyaing DirectX gitu. Nah pertama kali game yang diimplementasiin waktu itu Battlefield 4 kalau nggak salah. Jadi maksudnya Mantle ini adalah low level API ya. Jadi developer game tuh bisa ngembangin game sedekat mungkin dengan GPU-nya gitu. Jadi si developer tuh bisa sedekat mungkin dengan arsitektur GPU, jadi bisa dimanfaatin semua teknologinya gitu. Nah itu sebelum datangnya DirectX 12 ya. Tapi sayangnya si Mantle ini gagal karena nggak banyak yang terapin, dan akhirnya AMD bikin source code-nya jadi open source, dan ada yang ngambil tuh namanya Kronos Group. Dan mereka buat nama API barunya jadi Vulkan, dan itu bisa dirasain di semua platform dari mobile, konsol, PC, dan juga semuanya bisa lah. Bahkan sampai macOS pun sebenarnya bisa itu pakai Vulkan gitu. Nah mungkin ya itulah, jadi mungkin konspirasi teori tadi tuh kayaknya bener gitu menurut gue deh. Ya kan? Ya pokoknya tuh dari era 2014 sampai 2016 itu kayaknya tuh ya CPU sebelum Ryzen ya, itu kayak ada masa kelam gitu loh. Masa kelam. Ya nggak ada terobosan gitu ya, baik di prosesor maupun di VGA card. Iya. Nah ini kan, ini nih yang R9290, R9290 series. Nah terakhir dah itu ya. Pertarungan terakhir yang seru tuh ya di era 290 versus 780 itu. Okay. Terus Mantle juga ada game lagi tuh 2014 ini, Thief. Oh Thief, pakai Mantle juga ya? Thief juga pakai Mantle. Ya, itu cukup heboh tuh Mantle, tapi sayangnya nggak begitu ada yang bisa ngembangin potensinya, jadi agak gagal di pasaran. Oke, tadi kan terakhir kita bahas tahun berapa? Tahun 2017 ya? 2016 tadi RX 480. Nah, di 2017 nih AMD ngapain nih? Apakah masih diem aja atau ada gerakan baru? Akhirnya di tahun 2017 kita tahu sendiri Radeon itu ngeluarin seri high-end, yaitu RX Vega 64 dan RX Vega 56. Walaupun pada saat itu belum dapat mengalahkan dominasinya GTX 1080. Padahal waktu itu udah ketar-ketir nih Nvidia kan, udah ngerilis GTX 1080 Ti untuk nge-counter si RX Vega 64. Tapi ternyata pakai GTX 1080 yang biasa pun masih lebih mendominasi gitu ya. Itu seperti eranya, balik lagi ke era 2007 tuh ketika HD 2900 XT mau dirilis, Nvidia ketar-ketir tuh ngerilis 8800 Ultra. Dan sama kejadiannya, sama-sama ternyata tidak memenuhi ekspektasi gitu. Dan padahal waktu itu RX Vega 64 menggunakan teknologi HBM2 ya. Oh iya, HBM2. Ya, HBM2 ambisius banget ya. Terus dia kan kalau HBM2 kan dia punya 2048 bus width ya, itu ngencengin memori bandwidth tentunya dengan memori clock yang lebih rendah dan lebih irit tentunya. Tapi ya sayang, memori bandwidth-nya kencang tapi
arsitekturnya masih GCN. Masih GCN, jadi di game nggak begitu optimal gitu ya. Betul, GCN 1.5. Walaupun waktu itu Radeon tidak lagi menggunakan penamaan GCN. Mereka bilangnya itu RX Vega arsitektur. Vega, ya padahal mah sama aja. Padahal sebenarnya itu GCN masih juga. GCN juga, betul. Kemudian kita tahu sendiri di 2018 Nvidia mengeluarkan RTX series. Nah, sebelum ke RTX series ada cerita menarik juga nih di era RX Vega, di mana itu adalah GPU terakhir yang dibikin oleh Raja Koduri kan. Oh gitu ya? Iya, jadi chief arsiteknya Radeon tuh sekarang pindah ke Intel, dan makanya sekarang Intel punya GPU Arc ya, karena mantan chief arsiteknya AMD Radeon. Jadi pindah, diculik. Ya, Raja Koduri. Iya. Dan RX Vega malah justru populernya di platform Apple ya kan? Ya, di Mac. Ya. Di Mac, jadi di Windows nggak begitu, nggak dimanfaatin HBM-nya, di Apple malah ternyata bagus gitu. Iya. Ya kan? Nah, setelah RTX series itu kalau nggak salah Radeon tuh ngeluarin juga tuh Radeon 7. Oh iya, Radeon 7. Radeon 7. Setelah RX Vega. Itu adalah GCN terakhir. GCN terakhir masih Walaupun GCN. arsitekturnya masih sama dengan RX Vega 64. Nah, waktu itu lagi-lagi AMD strateginya sama. Radeon 7 itu pakai HBM2 tapi dia menambah 2 memory stack. Jadi ada 4 memory stack di interposernya itu. Jadi buswidth-nya tuh 4096 bit. Buset. Sehingga memory bandwidth-nya tembus 1 tera. Dari eranya R9290, R9 Fury, RX Vega 64 sampai ke Radeon 7 itu strateginya sama. Masih pakai GCN, tapi memori bandwidth-nya dikencengin. Gitu. Dan anehnya lagi di Radeon 7 itu dia compute unit-nya diturunin. Loh, kok gitu? Dibandingkan RX Vega 64. Tapi karena dia menggunakan 7 nanometer ya kan, Radeon 7 kan, dia bisa GPU clock-nya ditinggiin gitu. Jadi kurangin compute unit, tapi clock-nya ditinggiin, memory bandwidth-nya dikencengin sampai 1 tera gitu kan. Ya di game pada saat itu memang tidak menggembirakan, walaupun bagi Mac user ya, bagi sebagian user yang workstation itu Radeon 7 itu sebuah Vega card yang fenomenal ya, untuk workstation, untuk content creator, untuk Mac user itu Radeon 7 tuh teman-teman bisa searching di YouTube, benar-benar bagus untuk di Mac gitu ya. Iya, betul. Tapi untuk pada saat itu untuk gaming ya memang tidak bisa mengalahkan dominasinya RTX 2080 yang baru rilis gitu. Ya mungkin era 2011 sampai 2020 mungkin udah sampai situ ya. Habis itu kan RTX 20 series, terus RTX 30 series, 30 series. Terus ada Radeon RDNA 2. Akhirnya kan, setelah Radeon 7 kan RDNA 1. Iya, 5700 XT. Nah, pas RDNA 1 itu kan di Computex 2019. Iya, 2019. Nah, itu akhirnya Radeon tuh mengumumkan kan akhirnya GCN dari tahun 2012 sampai 2019 berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun akhirnya ganti pakai arsitektur baru yaitu RDNA 1. Dan sekarang udah RDNA 2. RDNA 2. Gitu. Tapi waktu RDNA 1 tuh masih mainnya di mid end dulu ya. Ya, 5700 XT ya. Mid to high lah ya. Mid to high. Dan jadi era 2011 dekade kedua 2011 sampai 2020 bisa dibilang mostly Nvidia yang masih berjaya. Masih berjaya. Gitu. Untuk saat ini ya, entah mungkin GPU next gen-nya ada perubahan, kita nggak tahu. Ya, berarti di dekade yang ketiga nih 2021 sampai 2030 mungkin akan dibuka dengan di tahun ini ya. Itu RX 7000 versus RTX 40 series. Nah, kita lihat nanti versusnya gimana. Nah, mungkin juga setelah RTX series ya, ada fenomena baru di mana namanya ray tracing ya. Menjadi cukup fenomenal gitu, cukup kayak apa sih, Nvidia kan memasarkan dengan nama RTX On tuh, jadi kayak orang heboh, apa sih RTX On, ray tracing. Nah, mungkin dari sini kita mulai ke pembahasan selanjutnya di mana kenapa sih GPU semakin boros ya di setiap perkembangannya, apa sih yang dikejar gitu. Nah, mungkin mulai dari ray tracing ini ya yang terjadi di mana GPU mulai kayaknya tidak mementingkan efisiensi lagi. Nah, itu kenapa Mas, menurut Mas sendiri, Mas Bumi sendiri? Kan banyak yang nanya kan, kenapa sih kok Vega card baru nih kayak RTX 3080, 3090 kan lebih boros kan? Iya, betul. Terus nanti
gosipnya RTX 4080, 4090 juga 600 watt loh. 600 watt gitu kan. Kok malah jadi makin modern, makin boros gitu kan. Fabrikasinya mengecil. Padahal fabrikasinya udah pakai 7 nanometer, 5 nanometer ya kan. Iya, tapi kenapa kok makin boros? Begitu pula di Radeon. Nah, itu tadi kan era energy efficiency itu kan mulai dari tahun 2012 ya. GTX 680 dan HD 7970. Nah, pada saat itu para Nvidia dan AMD itu mengganti arsitektur si CUDA cores-nya. Kalau AMD kan shader core-nya ya, itu menjadi lebih efisien gitu kan. Terus turunin fabrikasi lebih kecil, ganti arsitektur yang lebih efisien, sehingga kan makin kesini makin irit. Betul. Tapi di tahun 2018 memang RTX 20 series itu menggunakan arsitektur CUDA cores yang baru yang irit. Tapi ada Nvidia itu mulai memperkenalkan yang namanya ray tracing dan AI. Gitu. Tapi ini apa ya? Opini pribadi. Kita nggak tahu kenapa sih makin boros. Jawaban sebenarnya saya sendiri kurang paham. Gitu kita diskusi aja lah ya. Ngira-ngira aja. Kemungkinan karena pada tahun 2018 Nvidia memperkenalkan ray tracing dan AI. Jadi yang tadinya di satu GPU hanya ada CUDA cores aja, FP32 aja atau shader core di AMD, Nvidia harus menambah 2 resource baru, yaitu adalah ray tracing core sama yang tensor core. Core, DLSS. Jadi ada 2 resource baru, walaupun fabrikasinya mengecil, walaupun CUDA cores-nya sudah arsitektur yang baru, tapi ada 2 lagi nih, 2 core nggak nanggung-nanggung gitu, dua sekaligus masuk ke dalam si GPU-nya, dan faktor-faktor lain gitu kan, ya otomatis. Walaupun fabrikasinya mengecil, karena resource-nya mungkin cukup banyak, ya jadi nggak bisa mulus gitu. Jadi performa grafik energy efficiency-nya tuh nggak bisa mulus melandai gitu kan, jadinya kan. Harus ada yang dikorbankan lah ya. Ya, jadi akhirnya ya mau tidak mau ya di RTX 30 series sudah mulai terlihat boros kan, sampai 350 watt kan TDP-nya kan. 450 watt untuk 3090 Ti malah. Betul. 450. Itu karena ya itu tadi ada ray tracing core, ada AI, ada tensor core gitu kan. Iya, betul. Dan untuk pertama kalinya juga Nvidia sudah 3 generasi itu tidak mengganti arsitektur CUDA core-nya. Oh iya. Nah, kan RTX 20 series itu kan pakai arsitektur baru dari yang Pascal. Nah, di RTX 30 series CUDA cores-nya itu masih pakai CUDA cores yang ada di RTX 20 series. Dan kemungkinan RTX 40 series nanti masih menggunakan CUDA cores yang di RTX 20 series. Nah, dulu kan tiap generasi ganti itu. Maksimal 2 generasi lah. Oh gitu. Nah, ini kan yang di RTX 40 series nanti yang 600 watt itu kemungkinan tidak ganti arsitektur. Yang berganti hanya RT-Core dan Tensor Core-nya saja. Oh. Iya. Kan RTX 20 series kan RT-Core generasi 1, Tensor Core generasi 2. RTX 30 series RT-Core generasi 2, Tensor Core generasi 3. Nah, kemungkinan betul. Di RTX 40 series RT-Core generasi 3, Tensor Core generasi 4. Tapi CUDA core-nya nggak ganti arsitekturnya, masih yang RTX 20 series, sehingga mungkin itu tadi ya bisa tembus 600 watt ya mungkin karena tidak ganti juga. Nah, ngomongin soal Tensor Core dan RT-Core tadi, kayaknya setelah RTX ini rilis, kayaknya Nvidia nih mulai ekspansif ya. Jadi dia nggak cuman mikirin gamer, tapi mereka juga bereksperimen di ranah AI gitu. AI-nya bukan game doang nih, tapi kayak otomobil gitu kan. Terus bikin kayak Omniverse tuh. Nah, itu kan mungkin tujuan mereka untuk ngembangin Tensor Core ya untuk ke arah sana. Ya mau nggak mau ya memang TDP-nya jadi korban. Jadi bisa dibilang sih demand-nya tuh tiap tahun ada yang nambah lah ya. Apalagi sekarang nambahnya tuh banyak banget dari ray tracing, AI dan macam-macam lah. Apalagi ketika kita ngaktifin ray tracing itu sendiri di video game ya memang bisa dilihat kenaikan wattnya gitu. Gue pernah nyoba di benchmark 3D Mark dan emang naik wattnya gitu. Ya karena kan sekarang juga eranya 4K 120 FPS. 120 FPS. Cyberpunk kan kita bisa tahu sendiri kan beratnya gimana. Terus nanti ada game Unreal Engine 5 gitu kan. Jadi mau tidak mau kita nih game atau grafik itu masuk ke eranya 4K 120 FPS, bahkan 8K kan? 8K. Itu bahkan sudah digaungkan di PlayStation 5 gitu, 4K 120 Hz gitu kan. Nah, itu memang kita ke arah sana. Kalau nggak ada GPU yang bisa menyediakan performa sekencang itu ya gimana? Karena coba deh kita main Cyberpunk 4K, ray tracingnya
4K Ultra, ray tracing-nya Ultra tanpa DLSS kan? Tanpa DLSS. Bahkan even RTX 3090 sekalipun nggak bisa lancar kan? Iya, nggak bisa lancar. 4K ray tracing-nya aktif, harus dinyalain dulu DLSS-nya kan, baru bisa lancar gitu kan. Nah, nanti kedepannya mungkin kan lebih berat lagi dari itu gitu. Makanya. Belum 8K ya. Jadi mungkin kenapa makin boros, karena ya itu tadi kebutuhan grafik gaming sekarang udah tembus ke 4K dan high refresh rate. High refresh rate. Ya, jadi resource-nya makin nambah gitu loh. Jadi yang nggak bisa menuntut harus efisiensinya terus membaik, karena ya demand yang harus dikejar juga semakin banyak gitu kan ya. Iya. Itu dia sih. Walaupun di satu sisi itu positif ya. Iya betul sekali, positif banget. Malah dari RT Core ini kita bisa dapat teknologi kayak Nvidia Optics ya di Blender tuh. Kalau Optics tuh jadi kita bisa pakai RT Core dan itu mangkas waktu render sangat kenceng banget, sampai bisa sekian detik doang gitu. Gue pernah nyobain dan itu pernah juga gue tes, emang lebih gede wattnya, tapi waktu yang dipangkas malah jauh lebih banyak. Nah mungkin efisiensinya bergeser ke arah situ gitu loh. Jadi apa yang bisa dicapai bukan wattnya mengecil doang gitu. Itu sih mungkin dari pembahasan kita tadi. Mungkin ada lagi yang bisa dibahas Mas dari VGA ini. Berarti 2 dekade udah, terus kenapa GPU baru makin boros? Itu ya, udah. Iya, udah. Apalagi ya? Kayaknya sih kita lempar jawaban ini di masa depan nanti sampai RDNA 3 dan RTX 40 series rilis kali ya. Mungkin kita akan bahas lagi. Mungkin nanti Computex 2022 ya, mungkin ada teasernya kali ya. Semoga aja ya. Semoga aja ya. Kayaknya sih iya ya, di Computex 2022 kayaknya Lisasu bakal ngumumin. Ya pertama Ryzen 7000 kan. Kayaknya si RX 7000-nya juga bakal di-spill. Ya, dikit-dikit lah ya. Dikit-dikit tipis-tipis ya. Bawa apa sih nanti? Mungkin kayak CS kemarin kan di-spill tuh Zen 4 bawa apa, teknologi apa. Cuman paling sebatas itu doang. Tapi kayaknya sih begitu aja udah excited ya. Betul. Nah, jadi gitu. untuk kedepannya memang ya kita bakal apa ya, era GPU high end tuh bakal pesat banget kedepannya. Betul. Apalagi berarti kan PSU-nya juga harus. Nah, bisa Gen 5 dan itu gue udah pernah bahas apa itu PC Gen 5. Kalian bisa cek videonya nanti di card di atas gitu. Nah mungkin segitu aja kali ya. Jadi diskusi ini kita tutup. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Oke. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT dan channelnya 11 Hardware. Sekian, gue Fadil dan Bumi dari 11 Hardware. See you on the next video.